Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Fitri dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya pahami selama mata kuliah tafsir pendidikan. Jadi yang pertama itu dalam matkul ini membahas tentang kewajiban belajar mengajar. Nah, dalam konteks kewajiban belajar mengajar ini terdapat tanggung jawab baik dari pihak yang belajar, siswa atau mahasiswa maupun yang mengajar, guru atau dosen. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang terkait dengan kewajiban ini, yaitu yang pertama itu kewajiban belajar pada siswa atau mahasiswa. Yang pertama, dia mengikuti kegiatan belajar. Jadi siswa ini diharapkan mengikuti seluruh kegiatan mengajar yang dijadwalkan dengan penuh perhatian dan disiplin. Yang kedua ini menyiapkan diri. Jadi setiap mahasiswa ini mempersiapkan diri sebelum kelas, seperti membaca buku, materi yang akan diajarkan, lalu mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, yang ketiga ini menghormati pengajar dan teman. Jadi menjaga sikap yang baik selama proses pembelajaran dan menghormati aturan yang ada. Terus yang keempat ini menunjukkan sikap aktif. Jadi mahasiswa ini terlibat dalam diskusi, bertanya jika ada yang dipahami, dan menunjukkan keinginan untuk memahami materi. Terus ada kewajiban mengajar guru atau dosen. Yang pertama itu guru atau dosen itu menyampaikan materi dengan jelas. Jadi pengajar bertanggung jawab menyusun atau menyampaikan materi yang sesuai dengan kurikulum secara jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, yaitu memberikan pendampingan atau membimbing siswa baik dalam proses belajar di kelas maupun di luar kelas agar mencapai pemahaman yang baik. Yang ketiga itu menyediakan evaluasi yang adil. Jadi guru ini memberikan penilaian yang objektif dan adil berdasarkan kinerja dan pemahaman siswa terhadap materi. Yang ketiga itu menciptakan lingkungan yang kondusif. Jadi guru itu menyediakan suasana belajar yang nyaman, aman, dan bebas dari gangguan agar siswa ini dapat fokus belajar. Nah, jadi kewajiban belajar mengajar ini itu bertujuan untuk menciptakan proses pendidikan yang efektif, yang dimana siswa dan dapat menerima mengaplikasikan ilmu dengan baik, dan pengajar dapat menjalankan perannya dalam mendidik dengan maksimal. Yang kedua yaitu materi tentang landasan ideologi pendidikan. Jadi landasan ideologi pendidikan ini adalah dasar nilai-nilai atau prinsip yang jadi pegangan dalam proses pendidikan di Indonesia. Di Indonesia ini pendidikan berlandaskan pada Pancasila yang bertujuan untuk mencetak warga negara ini yang beragama, menghargai sesama, bersatu, demokratis, dan adil. Ada beberapa poin pentingnya. Yang pertama itu cinta tanah air dan kemanusiaan. Jadi pendidikan ini diharapkan menumbuhkan rasa cinta pada negara dan sikap saling menghargai supaya setiap orang ini bisa berkontribusi positif di masyarakat. Tujuan yang kedua itu tujuan pendidikan. Jadi bukan cuma mencerdaskan tapi juga membangun karakter, sikap, dan keterampilan sosial. Yang ketiga itu ada nilai moral dan etika. Jadi pendidikan ini membantu mengembangkan sikap dan moral yang baik biar setiap orang itu punya integritas. Terus keadilan sosial. Jadi pendidikan ini berusaha memberikan kesempatan yang sama untuk orang tanpa pandang latar belakang. Terus aplikasi dalam kurikulum. Jadi prinsip-prinsip ini diterapkan dalam kurikulum dan metode pengajaran. Jadi intinya itu landasan ideologi ini memastikan pendidikan bukan hanya pintar, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial, cinta tanah air, dan kesejahteraan bersama. Mungkin itu saja yang dapat saya pahami dari mata kuliah tafsir pendidikan ini. Apabila ada yang kurang atau ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.